Shalom, selamat pagi saudaraku, selamat hari Minggu ya. Ini hari Minggu, jangan lupa untuk nanti ke gereja ya. Oke saudaraku, Allah itu adalah kasih. Allah ingin melimpahkan kekuatan Allah itu kepada mereka yang sungguh-sungguh bersungguh hati kepada Tuhan. Maka Tuhan menjelajah mencari orang yang memang benar-benar takut akan Dia, yang bersungguh hati kepada Dia. Maka pertanyaannya, seberapa kita bersungguh hati mau berurusan dengan Allah? Ingat loh saudaraku, itu menentukan kebaikan berkat dari Tuhan. Jangan sampai hati kita tercuri oleh kesenangan-kesenangan dunia. Apalagi oleh nafsu-nafsu dan dosa saudaraku. Bersungguh hati terhadap Allah tidak cukup ditandai dengan kita ke gereja setiap hari Minggu. Atau mungkin ibadah tengah minggu, midweek service. Atau ikut renungan pagi seperti begini. Terus apalagi jadi pendeta, jadi aktivis, jadi worship leader, jadi pemusik ya. Itu belumlah tentu memiliki kehidupan yang bersungguh hati terhadap Allah. Maka orang yang bersungguh hati kepada Allah itu adalah orang yang setiap saat dalam hari hidup dia menghayati kehadiran Allah dan terus mempertimbangkan, memperkarakan. Apakah tindakanku ini berkenan di hadapan Tuhan gak ya? Tindakanku ini menyenangkan Tuhan atau tidak ya? Dan orang yang bersungguh hati kepada Tuhan akan berusaha mengerti apa yang Allah ingini dalam hidupnya. Dan rencana Tuhan dalam hidupnya harus terus diselesaikan hari ke hari. Maka pada pagi hari ini saudaraku, sejak kita memiliki komitmen untuk bersungguh hati kepada Tuhan. Saya mau ingetin ya, saya gak tahu kapan Anda mengambil komitmen untuk sungguh hati sama Tuhan. Maka jalanilah itu dengan kesungguhan hati dari menit ke menit, jam ke jam. Supaya hidupmu berubah. Amin saudaraku. Ingat loh, cara anak dunia itu sudah merasuki kita. Itu yang menjadi penghalang kita untuk kita bisa berpetualang hidup bernilai di mata Allah. Orang merasa memiliki isi atau petualangan hidup yang bernilai kalau dia lulus dari perguruan tinggi yang ternama, terhebat. Kalau dia punya pabrik berapa, punya pekerjaan banyak, punya fasilitas hidup yang lengkap. Menjadi seorang pejabat. Bukan tidak boleh sih saudaraku, tetapi jangan jadikan itu semua sebagai tujuan hidup. Masing-masing kita harus ahli di bidang kita, betul. Tetapi itu tidak menjadi petualangan yang hebat kalau engkau dan saya tidak dipenuhi oleh Roh Allah. Karena berjalan bersama dengan Tuhan setiap Allah itu adalah petualangan hidup spiritual kita yang hebat bersama dengan Tuhan. Sampai kita benar-benar berjalan bersama dengan Roh Allah. Dan itu orang-orang hebat di mata Allah. Ya, jadi untuk bisa berjalan dengan Tuhan setiap saat, seseorang harus benar-benar hidup di dalam kesucian hidup. Hidup di dalam kekudusan hidup. Hidup di dalam standar ilahi. Dan banyak orang nanti akan menyesal suatu hari di penghujung hari hidup ketika dia melewati hari panjang hidupnya. Karena hari hidupnya dilalui tanpa tujuan yang tepat, yaitu kepada Tuhan. Maka pagi hari ini saya mau ingatkan, tujuan hidupmu harus Tuhan saja, titik. Tuhan saja, tidak ada yang lain. Jadi ketika hari ini kau berangkat ke gereja, kau melangkahkan kakimu ke gereja, kau duduk, kau bukan karena sungkan dengan pendetamu, bukan karena ini dan itu, tetapi kau lebih kepada tujuanku. Aku mau cari apa yang menjadi isi hati Tuhan yang mau disampaikan atas diriku hari ini. Aku mau beri hatiku, aku mau beri hidupku untuk menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan, rema Tuhan untuk aku bisa lakukan. Itu saudaraku. Maka kita harus bersyukur punya Tuhan yang hidup. Kita bersyukur punya Allah yang hidup.
Dia akan menyertai dan melindungi kita. Gak usah khawatir dengan hidup saudaraku. Tapi khawatirlah kalau hidup kita tidak menuju kepada ketepatan, yaitu Tuhan. Allah kita baik. Allah yang baik. Dia ingin keadaan kita baik-baik. Jadi sekarang kalau kita merasa keadaan kita tidak baik-baik, itu salah. Karena itu adalah keadaan baik yang Tuhan izinkan supaya kekekalan itu kau miliki. Kekekalan bersama dengan Dia. Saya berdoa kiranya Tuhan membuka mata pengertianmu untuk memahami apa yang terbaik, apa yang terutama, apa yang Allah berikan kepada dirimu hari-hari ini dengan segala hal kompleksitas hidupmu. Maka kita harus sungguh-sungguh memisahkan diri dari dunia. Amin. Ya, dalam hal ini kita tidak memiliki pilihan lain. Ini tidak membuat kita menjadi konyol. Kita hadir di tengah-tengah dunia, tapi jadi terang. Bukan blending dengan dunia, tapi kita jadi terang untuk dunia. Kita jadi garam untuk dunia. Kita hidup jadi saksi Tuhan. Kita hidup jadi saksi Kristus. Di mana hidup kita menjadi sarana di mana Tuhan bisa menjamah orang-orang di sekitar kita. Ingat, tugasnya yang harus kita selesaikan yang dari Tuhan adalah amanat agung. Banyak jiwa harus kita bawa ke Tuhan melalui hidup kita. Jadi kalau kita ada di tengah dunia hari ini di mana kita bersentuhan dengan orang lain, kita hadir untuk menjadi saksi. Kita hadir untuk menjadi saluran berkat, bukan maksiat. Amin, saudaraku. Kita tidak boleh sama dengan dunia. Setiap hari kita berambisi jadi manusia yang lebih baik. Orang di luar Tuhan bisa hidup baik loh, secara moral umum. Kita yang bertuhan kok jahat hidupnya. Malu, saudaraku. Maka orang dunia bisa berkata skeptik dengan orang beragama. Kenapa? Seharusnya dia lebih baik dari saya. Apalagi orang-orang Kristen yang katanya pengikut Kristus. Harusnya hidupnya jauh lebih baik dari saya. Tapi keadaannya tidak lebih baik kenyataannya. Malah lebih jahat dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Kan gawat, saudaraku. Maka disitulah kegelapan itu terus berkutat. Karena kita tidak bisa jadi terang. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, setiap kita harus berambisi untuk menjadi lebih baik. Dan Tuhan akan selalu menunjukkan hal-hal yang tidak patut yang kita lakukan untuk kita benahi. Ucapan, tindakan, pikiran, semua. Roh Kudus akan pimpin kita, saudaraku. Berat memang berproses, gak apa-apa. Jangan terintimidasi, tetapi berproseslah lebih baik. Roh Kudus akan pimpin kita. Dan nanti suatu saat kita akan mengagumi karya Roh Kudus yang begitu ajaib, begitu luar biasa. Kok bisa ya Roh Kudus begitu dahsyat membentuk kita hari ini? Kadang kita bisa menoleh ke belakang dan kita bisa melihat kita hari ini banyak diubahkan oleh Tuhan. Betul ya saudaraku ya? Itu karya Roh Kudus, bukan karena kekuatan kita. Dan tanpa kita sadari kita sedang merajut lukisan yang indah di hadapan Allah. Lukisan hidup seseorang yang ada di hadapan Allah itu pasti indah, saudaraku. Lukisan yang indah dalam hidup seseorang harus berlangsung setiap saat. Setiap saat, saudaraku, bukan hanya sesekali. Bukan hanya hari Minggu, tapi setiap saat dia melukis lukisan indah di hadapan Allah. Tetapi kita harus terus berjuang, terus bergumul untuk memiliki nilai di hadapan Allah. Itulah sebabnya Roh Kudus dimateraikan di dalam dirimu dan diriku. Untuk menuntun engkau dan saya kepada seluruh kebenaran. Dan ingat saudaraku, hanya orang-orang yang lukisannya indah yang akan terus dibawa ke dalam kerajaan surga. Dan terus menjadi lukisan indah di kekekalan. Jadi sebelum saya tutup renungan ini, saya mau mengingatkan. Jangan mengotori kanvas hidupmu dengan perbuatan yang tidak patut di mata Allah. Renungkan ini saudaraku. Dan selamat hari Minggu. Jangan lupa beribadah hari ini. Dukung gerejamu. Doakan gerejamu. Dukung gembalamu. Doakan gembalamu. Dan jadilah berkat untuk gereja lokalmu. Tuhan memberkati.